Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian juga seluruh pendengar Radio Bas FM. Sebelum kita mulai, kita mohon hadirin yang di pinggir sebelah kiri saya ke tengah supaya seimbang saya melihatnya. Ini kalau saya menghadap ke sini, mic-nya jadi harus nggak pas. Jazakumullahu khairan. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa lanjut untuk membahas kajian kitab Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid, yang intinya adalah pembahasan tentang pokok-pokok ajaran Islam yang berupa tauhidullah dan bagaimana menghindari syirik. Kesempatan kajian yang telah lalu kita sedang membahas tentang perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, terakhir membahas tentang perbedaan antara keinginan yang kuat untuk menjadi orang bertakwa terkemuka, untuk menjadi imamnya orang-orang bertakwa, yang berarti juga berusaha untuk menjadikan diri sebagai orang yang dihormati dan dipercaya oleh umat, supaya kalau kita dipercaya, kita punya kehormatan diri dan dipercaya, maka umat akan mengikuti kita untuk beribadah kepada Allah, bukan mengikuti kita untuk menjadi pengikut kita, tapi mengikuti kita untuk beribadah, untuk sama-sama beribadah dan bertakwa kepada Allah. Ini berbeda dengan orang yang mempunyai ambisi, keinginan kuat untuk menjadi pemimpin secara duniawi. Kalau begitu, ambisinya adalah ambisi menjadi pemimpin, tapi pemimpin secara duniawi, bukan pemimpin ketakwaan. Ini yang akan merusak. Kalau yang pertama terpuji,
dan membawa kemaslahatan hidup baik di dunia maupun akhirat, maka yang kedua akan membawa mafsadat, akan membawa kerusakan. Terakhir dijelaskan tentang ketika Allah menyebut orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang ingin mempunyai kedudukan tinggi dalam ketakwaan, disebut oleh Allah sebagai ibadur rahman, disandarkan kepada nama Allah Ar-Rahman, yang menunjukkan bahwa kedudukan sebagai imam dalam ketakwaan itu merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan bukan manusia yang menentukannya. Sehingga karena itu rahmat dan itu karunia dari Allah, menuntut orang yang punya kedudukan sebagai orang terkemuka dalam ketakwaan harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh putus untuk memohon pertolongan supaya istiqamah di dalam ketakwaan. Berikutnya pada halaman 70, Al-Musannif rahimahullah meneruskan nukilannya tentang perkataan Imam Ibnul Qayyim. Di buku saya pada baris yang ke-9, baris yang ke-7 dari bawah, baris yang ke-7 dari bawah, yaitu perkataan beliau rahimahullah, wa ta'ammal kaifa ja'ala jazaa'ahum fi hadhihi surati al-ghuraf. Renungkan bagaimana Allah menjadikan balasan untuk mereka dalam bentuk yang seperti ini. Dalam bentuk ini yaitu al-ghuraf. Balasan bagi mereka adalah rumah-rumah. Wahiyya al-manazil al-aliyah fil jannah, yaitu rumah yang kedudukannya tinggi di sorga. Tempatnya tinggi di sorga. Kenapa demikian? Kata Imam Ibnul Qayyim, walamma kanat al-imamatu fid dini fi ar-rutabil 'aliyah bal min a'la maratib yu'taha al-'abdu fid dunya kana jazaa'uhu 'alaiha al-ghurafa al-'aliyata fil jannah. Ketika kedudukan sebagai imam di dalam agama itu merupakan kedudukan yang peringkatnya tinggi, bahkan merupakan kedudukan yang peringkatnya paling tinggi yang pernah diberikan oleh Allah kepada seorang hamba di dalam sorga. Merupakan kedudukan yang peringkatnya paling tinggi yang diberikan oleh Allah di dunia. Di dunia, kedudukan sebagai imam fid din adalah kedudukan yang peringkatnya paling tinggi yang pernah diberikan oleh Allah kepada hambanya di dunia. Tidak ada kedudukan yang lebih tinggi daripada al-imamah fid din. Kita bisa lihat misalnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, imam-imam yang lain, kedudukannya di dunia tinggi, diangkat oleh Allah derajatnya sedemikian tinggi. Kedudukan yang paling tinggi adalah ketika mendapatkan kedudukan sebagai imam fid din. Karena demikian kedudukannya, kana jazaa'uhu 'alaiha al-ghuraf al-'aliyah fil jannah, maka balasannya adalah rumah-rumah yang tempatnya tinggi di dalam sorga. Di dunia kedudukannya tinggi, balasannya di sorga adalah tempat yang tinggi. Itu seimbang, bahkan lebih tinggi daripada kedudukan di dunia. Justru di sorga itulah
menjadi tempat yang paling mulia. Jadi kalau ditimbang-timbang, balasan Allah itu jauh daripada apa yang dikerjakan oleh manusia. Wa hadza bi khilafi talabir riyasah. Ini berbeda dengan ketika seseorang menginginkan kepemimpinan di dunia. Kepemimpinan dalam urusan keduniaan. Fa inna talibiha yas'auna fi tahsiliha liyanalu biha aghradahum. Sesungguhnya orang-orang yang mencari kedudukan sebagai pemimpin di dunia, mereka berusaha untuk mendapatkannya supaya mereka, jadi ketika mereka menginginkan kedudukan sebagai pemimpin di dunia, mereka menginginkannya untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan tujuan-tujuan duniawi mereka. Menginginkan kursi di dunia, kursi jabatan di dunia. Yang diinginkan apa? Tujuan-tujuan duniawi, uang, kesenangan, dan lain-lain sebagainya. Jadi kalau orang menginginkan kedudukan sebagai pemimpin di dunia, tujuannya adalah untuk mendapatkan dunia, tujuan-tujuan duniawi, usahanya lancar, segala apa yang diinginkannya itu tercapai, tujuan duniawi. Minal uluwi fil ardi, yaitu berupa kedudukan yang tinggi di dunia. Wa ta'abbudil qulub lahum, hati-hati manusia mengabdi kepada mereka. Hati-hati manusia menjadi mengabdi kepada mereka, manusia menjadi tunduk kepada mereka. Wa mailiha ilaihim, hati-hati manusia menjadi cenderung kepada orang-orang yang punya jabatan di dunia. Wa musa'adatihim lahum ala jami'i aghradihim, dan manusia akhirnya membantu mereka mendapatkan semua apa yang menjadi tujuan-tujuan mereka. Ya, ini lucu. Setelah misalnya seseorang mendapatkan jabatan yang tinggi di dunia, digunakannya jabatan ini untuk menyeret hati manusia supaya melayani mereka yang punya jabatan ini. Kemudian orang-orang ini dijadikan alat untuk membantu keinginan mereka memenuhi tujuan-tujuan dunianya, padahal kedudukannya sudah tinggi, tapi mereka masih membutuhkan orang-orang supaya cita-cita duniawi mereka itu semakin lancar. Ma'akaunihim alina alaihim qahirina lahum, padahal mereka orang-orang yang berkuasa atas manusia, tapi ternyata manusia masih dibutuhkan oleh orang-orang ini untuk mereka bisa mendapatkan cita-cita duniawinya. Coba perhatikan saja oleh kita semuanya. Kalau kita sebagai orang-orang masyarakat, kita akan digunakan untuk membantu mereka mendapatkan keinginan-keinginan dunianya. Padahal mereka pemimpin kita. Mereka adalah orang-orang yang lebih terhormat daripada kita secara duniawi, tapi masih membutuhkan kita untuk membantu mereka mendapatkan keinginan dunianya. Fatarattaba ala hadha talab minal mafasid ma la ya'lamuhu illallah minal baghi wal hasad wat tughyan wal hiqd wal zulm wal hamiyyah lin nafs duna haqqillah subhanahu wa ta'ala wa ta'zim man haqqara Allah wa ihtiqar man akramahu Allah. Lah ini keinginan untuk menjadi pemimpin secara duniawi yang seperti ini berakibat kerusakan-kerusakan.
Akibatnya adalah kerusakan-kerusakan. Hal yang tidak ada yang tahu kerusakan apa kecuali Allah yang mengetahuinya. Akibatnya adalah kerusakan-kerusakan yang hanya Allah saja yang tahu seperti apa kerusakannya. Kalau manusia tahu sedikit, tapi yang paling mengerti tentang kerusakan apa dan akibat kerusakan apa yang bakal terjadi itu hanya diketahui oleh Allah. Apa diantaranya? Minal baghi, sikap melampaui batas, semena-mena, iri, dengki, kedzaliman, kemudian ingin menonjolkan diri, patriotik tapi untuk kepentingan diri dan bukan untuk memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala. Akibat yang lain juga harus mengagungkan orang yang dihinakan oleh Allah dan menghinakan orang yang harus mestinya dimuliakan oleh Allah. Mestinya memuliakan orang yang dimuliakan oleh Allah, tapi menjadi menghinakan orang yang justru dimuliakan oleh Allah. Menghinakan orang yang mengagungkan orang yang dihinakan oleh Allah dan memuliakan orang yang menghinakan orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau kita, mana yang harus kita pilih? Apakah kedudukan sebagai imam fiddin, menjadi orang terkemuka dalam ketakwaan atau terkemuka dalam urusan dunia? Punya jabatan, menjadi pemimpin dunia, ambisi itu yang kita kejar-kejar, atau ambisi ingin menjadi imam orang-orang yang bertakwa, yang terdepan dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berakal, kalau kita sehat, maka tentunya yang kita inginkan adalah menjadi orang yang terkemuka dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi imam fiddin. Dan itu seperti yang sudah kita jelaskan di muka, harus dengan sabar dan yakin. Karena untuk memahami satu masalah kadang butuh waktu, butuh kesabaran, butuh keuletan. Untuk mendapatkan ilmu dan untuk mengetahui caranya bagaimana mendapatkan ilmu butuh keuletan, ketabahan, kesabaran, kesungguhan. Kemudian yakin dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang diyakininya adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang diyakininya adalah apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tatimmu ar-ri'asatu ad-dunyawiyah illa bidzalik. Kepemimpinan duniawi ini tidak akan bisa diperoleh kecuali dengan apa yang kita terangkan tadi. Harus ada unsur kezaliman, melampaui batas, semena-mena, sewenang-wenang, mengecilkan orang yang dimuliakan oleh Allah, menghormati orang yang dihinakan oleh Allah. Harus seperti itu, karena harus mengikuti, harus menyesuaikan diri dengan lingkungan. Pemimpin yang seperti itu adalah pemimpin yang mengikuti kemauan orang banyak. Beda dengan imam agama. Orang banyak yang harus mengikuti penjelasan-penjelasannya, mengikuti ketentuan-ketentuan Allah SWT untuk beribadah kepada Allah SWT. Tapi kalau yang antum inginkan adalah kepemimpinan duniawi, antum harus mengikuti kemauan banyak orang. Kalau tidak, nggak akan jadi pemimpin. Wala tunalu illa bihi wa bi ad'afihi minal mafasid. Dan kepemimpinan duniawi itu tidak akan diperoleh kecuali dengan yang tadi disebutkan. Dan dengan kerusakan-kerusakan, dengan mafsadah-mafsadah yang berlipat-lipat lagi, tidak hanya yang kita bayangkan saja, bahkan yang tidak terbayangkan. Misalnya apa? Ketika ada acara syirik harus mengikuti. Ketika ada acara-acara yang di situ mengandung unsur kemusyrikan,
harus diikuti, kemaksiatan harus diikuti. Jadi mafasid yang sangat besar. Warru'asa fi ama an hadza. Para pemimpin itu buta tentang ini. Mereka enggak melihat ini karena sudah tertutup dengan ambisinya. Fa idza kushifal ghita tabayyana lahum fasadu ma kanu alaih. Kalau tabir yang menyelimuti pandangan mereka itu disingkap, maka akan menjadi jelas bagi mereka kerusakan apa yang mereka tempuh, kerusakan apa yang mereka lakukan. Wala siyama idza husyiru fi sifati dzar, terutama nanti di hari kiamat ketika mereka dikumpulkan, digiring di padang mahsyar dalam bentuk hewan yang kecil seperti semut. Dalam satu disebutkan di sini, yata'uhum ahlul mauqif bi arjulihim, diinjak-injak oleh orang-orang yang ada di mauqif di padang mahsyar. Jadi ada hadis yang hasan diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan juga Imam Ahmad, yuhsyarul mutakabbirun yaumal qiyam amthal adz-dzar fi suwarir rijal yaghshahumudz dzul min kulli makanin. Nanti orang-orang yang mutakabbir, orang-orang yang congkak, orang-orang yang sombong, orang-orang yang angkuh, pada hari kiamat akan dikumpulkan laksana hewan-hewan yang kecil seperti semut dalam bentuk wajah-wajah manusia kecil. Dulunya dulunya di dunia merasa besar dirinya, sombong, congkak, angkuh, mengecilkan orang lain. Dia sombong, merasa besar. Di akhirat karena di dunia merasa besar, angkuh, sombong, mengecilkan arti orang lain, akan dikecilkan nanti di akhirat pada padang mahsyar menjadi hewan-hewan, bentuknya seperti hewan-hewan kecil tapi dalam bentuk manusia. Mereka diliputi oleh kehinaan dari segala penjuru. Dalam riwayat sampai orang-orang yang ada di mauqif pada waktu itu di padang mahsyar menginjak-injak dengan kaki-kaki mereka. Ini menggambarkan tentang keadaan orang-orang yang mutakabbirun, orang-orang yang menyintai kedudukan sebagai pemimpin duniawi, terutama nanti pada hari akhirat ketika dikumpulkan dalam bentuk sebagai makhluk yang kecil-kecil laksana semut. Yata'uhum ahlul mauqif bi arjulihim, akan diinjak-injak oleh orang-orang yang ada di sana dengan kaki-kaki mereka. Ihanatan lahum wa tahqiran wa tasghiran, sebagai penghinaan, sebagai bentuk penghinaan bagi mereka, dan peremehan, dan sebagai bentuk pengecilan arti mereka. Kama sagharu amrallah, sebagaimana dulu di dunia mereka mengecilkan ketetapan Allah. Wa haqqaru ibadahu, dan mengecilkan, menghinakan hamba-hamba Allah. Demikian perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Itu adalah pembahasan dari nas yang dikemukakan oleh Al-Musannif rahimahullah tentang masalah dakwah. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Berikutnya qala al-musannif rahimahullah ta'ala, ini nas yang berikutnya dalam kitab ini
sebaiknya punya kitabnya. Untuk membeli kitab seperti ini insya Allah nggak seberapa. Jadi ketika kita punya bisa kita gunakan untuk murojaah, untuk kita baca kembali, karena kita itu tulabul ilmi, para penuntut ilmu. Jadi sebaiknya masing-masing punya kitab ini. Beli nggak mahal kok harganya. Insya Allah akan lebih baik dari dunia dengan seluruh isinya. Kitab ini kalau kita kaji, kita bahas, lebih baik dari dunia dengan seluruh isinya. Jadi kalau uang 200.000 itu kecil. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adzan ila al-Yaman qala lahu innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab falyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi syahadatu an la ilaha illallah wa fi riwayatin ila ay yuwahhidullah fa inhum ata'uka lidzalik fa'alimhum anna Allah aftarada alaihim 5 salawatin fi kulli yawmin wa laylah fa inhum ata'uka lidzalik fa'alimhum anna Allah aftarada alaihim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim fa inhum ata'uka lidzalik fa iyyaka wa karaima amwalihim wattaqi da'watal mazlum fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab akhrajahu. Kita terjemahkan dulu. Al-musannif rahimahullah mengatakan, membawakan riwayat dari Ibnu Abbas. Riwayat ini adalah hadis yang dikeluarkan atau diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Sesungguhnya Rasulullah SAW ketika mengutus Mu'adz ke Yaman untuk menjadi dai ke Yaman, qala lahu, Rasulullah SAW bersabda kepada Mu'adz, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, sesungguhnya engkau akan datang kepada suatu kaum yang mereka itu adalah dari ahlul kitab. Engkau wahai Mu'adz akan mendatangi di Yaman kaum dari ahlul kitab. Maka hendaknya pertama apa yang kamu dakwahkan kepada mereka adalah syahadatu alla ilaha illallah. Syahadat. Hal pertama yang engkau dakwahkan kepada mereka adalah syahadat la ilaha illallah. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, ila ayyuhidullah. Hal pertama yang engkau dakwahkan kepada mereka adalah supaya mereka mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah. Fa inhum ata'uka lidzalik, kalau mereka sudah mentaatinmu untuk itu, ketika penduduk Yaman sudah mentaatimu untuk bersyahadat la ilaha illallah, untuk mentauhidkan Allah, fa'alimhum, maka beritahu mereka, annallaha aftarada alaihim 5 salawatin fi kulli yaumin wa lailah. Maka beritahulah mereka bahwa Allah mengfardukan kepada mereka salat 5 waktu dalam setiap hari dan setiap malam. Salat 5 waktu sehari semalam. Fa inhum ata'uka lidzalik, apabila mereka sudah mentaatimu kepada yang demikian itu, sudah mau salat 5 waktu, fa'alimhum, maka beritahu mereka, annallaha aftarada alaihim, sesungguhnya Allah mengfardukan kepada mereka sedekah. Mengfardukan kepada mereka sedekah, maksudnya zakat. Tu'khadhu, yang zakat ini diambil min aghniyaihim, dari orang-orang kayanya. Faturaddu ala fuqaraihim, kemudian dikembalikan harta itu kepada orang-orang fakirnya. Diambil harta itu
dari orang-orang kaya dikembalikan kepada orang-orang fakir. Karena harta itu bukan haknya orang kaya, tapi harta itu adalah haknya orang fakir. Fa inhum ata'uka lidzalik, kalau mereka sudah mentaatimu kepada yang demikian itu, fa iyyaka wa karaima amwalihim, maka hati-hati kamu jangan ngambil harta mereka yang terbaik. Artinya ketika mengambil harta untuk dijadikan harta sedekah, harta zakat, jangan kamu pilih harta yang terbaik. Kamu harus mengeluarkan harta yang terbaikmu. Itu jangan seperti itu. Wattaqi da'watal mazlum, dan takutlah kamu akan doanya orang yang dizalimi. Jadi orang kaya mungkin punya harta simpanan yang paling bagus. Nah, itu saja yang kamu berikan sebagai zakat. Lah ini pesan Rasulullah, wa iyyaka wa karaima amwalihim. Hati-hati kamu jangan sekali-kali mengambil harta yang menjadi harta istimewa mereka. Kenapa? Karena dikhawatirkan itu adalah kezaliman. Wattaqi da'watal mazlum, takutlah kamu akan doanya orang yang dizalimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab, sesungguhnya tidak ada di antara doanya orang yang dizalimi dengan Allah itu ada hijab. Doanya orang yang dizalimi tidak ada hijab dengan Allah. Langsung doanya orang dizalimi itu langsung akan sampai kepada Allah, tidak ada penutup yang menghalangi antara doanya orang yang dizalimi dengan Allah Subhanahu wa taala. Doa orang yang zalim langsung sampai kepada Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Asy-Syarah qala Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah mengatakan, kana ba'tsu Mu'adzin ilal Yaman sanata 10. Diutusnya Mu'adz ke Yaman itu tahun ke-10 Hijriah. Qabla hajjin Nabi SAW, sebelum hajinya Nabi SAW. Kama dzakarahul musannif yakni Bukhari, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Fi awakhir al-Maghazi, beliau menyebutkannya di dalam bagian akhir daripada kitabnya Al-Maghazi. Kitab Sahih Al-Bukhari, ada kitab Al-Maghazi di dalam Sahih Al-Bukhari. Wa qila, ada yang mengatakan, ini dikatakan oleh Ibnu Hajar, qila kana dzalika fi akhir sanah 9. Itu terjadi pada akhir tahun ke-9 Hijriah, bukan 10 tapi 9. Inda munsarafihi sallallahu alaihi wasallam min Tabuk, ketika pulang dari Tabuk. Rawahul Waqidi bi isnadihi ila Ka'ab bin Malik. Yang ke-9 Hijriah ini diriwayatkan oleh Al-Waqidi dengan sanadnya sampai kepada Ka'ab bin Malik. Tapi kelihatannya yang rajih bahwa Mu'adz diutus ke Yaman itu pada tahun 10 Hijriah. Yang rajih itu wallahu a'lam. Wa akhrajahu Ibnu Sa'ad fi Tabaqat anhu. Demikian juga yang meriwayatkan tahun 9 Hijriah ini diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad di dalam At-Tabaqat dari sampai kepada Ka'ab bin Malik, wallahu taala alam. Wattafaqu annahu lam yazal 'alal Yaman. Mereka semua ulama itu sepakat bahwa Mu'adz ibnu Jabal tetap tinggal di Yaman ila an qadima fi khilafati Abi Bakr radhiyallahu anhu, sampai beliau datang meninggalkan Yaman, datang ke Madinah pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Setelah itu thumma tawajjaha ila Syam famata biha. Beliau Mu'adz setelah itu menuju ke Syam, kemudian wafat di Syam.
Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, wa min fadaili Mu'ad radhiyallahu taala anhu annahu ba'athahu sallallahu ila al-Yaman muballighan anhu wa mufaqqihan wa mualliman wa hakima. Di antara keutamaan Mu'ad, ini perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, di antara keutamaan Mu'ad radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW mengutus Mu'ad ke Yaman sebagai orang yang menyampaikan agama dari Nabi SAW. Ini keutamaan apa bukan? Keutamaan Nabi yang mengutus Mu'ad menjadi muballigh, menjadi orang yang menyampaikan agama dari Nabi SAW. Diutus oleh Nabi menjadi muballigh, mufaqqihan, menjadi orang yang memahamkan agama, wa mualliman, menjadi orang yang mengajarkan agama, wa hakiman, dan sekaligus menjadi hakim, menjadi hakim bagi penduduk Yaman. Ini kedudukan yang mulia. Dan Mu'ad waktu itu sendirian, diutus oleh Rasulullah SAW sendiri. Kalaupun di kesempatan yang lain Rasul juga mengutus Ali bin Abi Thalib, tapi kalau digabung Ali dengan Mu'ad itu hanya 2 orang. Dan 1 orang atau 2 orang itu tidak mutawatir. 1 orang atau 2 orang itu tidak mutawatir. Yang disampaikan masalah apa? Masalah akidah, masalah ajaran Islam, masalah-masalah yang terkait dengan prinsip-prinsip ajaran Islam dan juga hukum-hukum ajaran Islam, hukum-hukum Islam, syariat Islam. Di samping akidah juga masalah syariat Islam. Artinya apa? Riwayat ahad itu diterima, dijadikan sebagai hujjah, karena Nabi mengutus Mu'ad itu sendirian. Sendirian itu ahad. Karena ada sekelompok orang yang tidak mau meyakini bahwa hadis ahad tidak boleh dijadikan sebagai keyakinan dalam masalah akidah. Padahal Mu'ad sendirian diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau hadis ahad tidak boleh dijadikan sebagai keyakinan untuk masalah akidah, berarti Mu'ad boleh ditolak oleh penduduk Yaman dan tidak berdosa menolak apa yang disampaikan oleh Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Karena hanya sendirian. Jelas ya, bisa difahami kan? Mungkin ada syubhat nanti di tengah masyarakat. Hadis ahad tidak boleh dijadikan sebagai landasan untuk masalah-masalah akidah, masalah-masalah keyakinan. Hadis ahad tidak boleh diyakini, tidak boleh dijadikan sebagai landasan untuk masalah-masalah akidah. Itu akidah atau bukan? Meyakini bahwa hadis ahad tidak boleh dijadikan sebagai landasan untuk masalah-masalah akidah, keyakinan atau bukan? Keyakinan, akidah. Landasannya apa? Kita balik tanya, landasan ente apa? Katanya kalau masalah akidah tidak boleh dilandaskan pada hadis ahad. Nah sekarang ente meyakini hadis ahad tidak boleh dijadikan sebagai landasan masalah akidah. Keyakinan antum, akidah antum tentang ini landasannya apa? Al-Quran, Sunnah, atau hanya pikiran? Atau hanya dhunun? Jelas ya? Qauluhu innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Sabda Nabi SAW, innaka ta'ti qauman, sesungguhnya engkau hai Mu'ad akan mendatangi suatu kaum yang mereka itu adalah min ahlil kitab. Qala al-Qurtubi,
Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwa yang dimaksudkan ahlul kitab yakni bihi al-yahud wan nasara. Yang dimaksudkan dengan ahlul kitab adalah al-yahud wan nasara. Al-yahud wan nasara. Li'annahum kanu fil Yaman akthar min musyrikil Arab au aghlab. Karena mereka al-yahud wan nasara dulu di Yaman itu lebih banyak daripada orang-orang musyrik Arab, atau mayoritas adalah ahlul kitab. Artinya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Wa innama nabbaha ala hadza liyatahayya limunadharatihim. Kenapa Nabi SAW mengingatkan hal ini? Kenapa Nabi SAW mengatakan kepada Mu'adz, engkau akan datangi ahlul kitab, liyatahayya limunadharatihim, supaya Mu'adz itu bersiap sedia untuk bermunadharah, beradu argumentasi dengan mereka. Jadi supaya siap, karena ahlul kitab itu orang yang baca kitab, mereka punya ilmu, punya landasan Taurat dan Injil. Jadi harus siap menghadapi argumentasi mereka. Wa qala al-Hafidz huwa kat-tawthi ahli al-wasiyah liyajma'a himmatahu 'alaiha. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, sabda Rasulullah SAW ini adalah seperti prolog, ya, seperti pendahuluan, pengantar bagi wasiat Nabi. Beliau mewasiatkan, tapi wasiat itu isinya kan untuk menyampaikan dakwah. Terus diprolog, dikasih pendahuluan, dikasih pengantar berupa kalimat innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, supaya siap-siap menghadapi ahlul kitab. Supaya beliau bisa mengumpulkan tekadnya menghadapi masalah ini, supaya semakin semangat, semakin kuat mempersenjatai diri menghadapi orang-orang ahli kitab dengan hujjah. Qauluhu falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah. Sabda Nabi berikutnya, hendaknya pertama kali yang engkau dakwahkan kepada mereka adalah syahadatu alla ilaha illallah. Jadi dakwah pertama yang harus engkau lancarkan untuk mereka itu adalah syahadat, kesaksian bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Syahadatu rufi'a ala annahu ismi yakun muakhkhar. Syahadatu itu dirafa'kan sebagai isim yakun, fal yakun, sebagai isim yakun, tapi isim ini diakhirkan. Wa awwala khabaruha muqaddam, sedangkan awwala adalah khabar yang didahulukan, khabar yakun yang diletakkan di depan. Fal yakun awwala khabarnya yakun, syahadatu isim yakun. Wa yajuzul aks, tapi boleh sebaliknya. Kita boleh membacanya fal yakun awwalu ma tad'uhum ilaihi syahadata alla ilaha illallah. Boleh begitu, boleh sebaliknya. Qauluhu wa fi riwayatin, kemudian di dalam riwayat yang lain, ila ayyuhidullah, sampai mereka mentauhidkan Allah. Hendaknya pertama yang engkau dakwahkan kepada mereka ialah supaya mereka sampai mentauhidkan Allah. Hadhihi riwayatu thabitatun fi kitabit tauhid min sahihil Bukhari. Riwayat ini, riwayat yang kedua, ila ayyuhidullah, itu ada thabit di dalam Sahih Bukhari, kitab At-Tauhid. Di dalam kitab At-Tauhid dari Sahih Al-Bukhari. Wa asyara al-musannifu bi dzikri hadhihi riwayah
ila tanbih ala makna syahadati alla ilaha illallah. Al-musannif mengisyaratkan dengan menyebutkan riwayat ini, mengisyaratkan untuk memberikan perhatian. Jadi mengapa al-musannif menyebutkan riwayat ini? Ini sebagai isyarat supaya diperhatikan tentang makna syahadati alla ilaha illallah. Jadi supaya diperhatikan makna syahadati alla ilaha illallah. Jadi ila ayyuhidullah itu tafsir daripada makna syahadati alla ilaha illallah. Fa inna ma'naha, sesungguhnya makna syahadati alla ilaha illallah adalah tauhidullah bil ibadah, yaitu mentauhidkan Allah dengan ibadah. Jadi syahadati alla ilaha illallah maksudnya adalah supaya mereka hanya beribadah kepada Allah saja, mengesakan Allah dalam peribadatannya kepada Allah, tidak dicampur-campur. Wa nafyu ibadati ma siwah, dan menolak, meniadakan peribadatan kepada yang selain Allah. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi ibadatullah. Ada riwayat yang lain, yaitu apa? Hendaknya pertama yang engkau dakwahkan kepada mereka adalah beribadah kepada Allah. Jadi digabungkannya riwayat-riwayat ini intinya adalah supaya mereka meninggalkan kemusyrikan dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Wa dzalika huwa al-kufru bit-taghut wal iman billah. Dan itu adalah kufur kepada taghut, ingkar kepada taghut, dan beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah dengan segala peribadatan yang harus dilakukannya kepada Allah, dan ingkar kepada peribadatan kepada taghut, ingkar kepada taghut dan ingkar kepada ibadah kepada taghut. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha. Barang siapa yang kufur kepada taghut, kafir, ingkar kepada taghut. Taghut adalah yang disembah selain dari Allah. Apa saja yang disembah selain dari Allah itu namanya taghut, asal dia ridho untuk diibadahi. Barang siapa yang ingkar kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka berarti dia benar-benar telah berpegang kepada al-urwatul wuthqa, tidak akan terlepas daripadanya. Apa al-urwatul wuthqa? Wal urwatul wuthqa hiya la ilaha illallah. Al-urwatul wuthqa, tali al-urwatul wuthqa yang kokoh kuat, tali yang kokoh kuat itu adalah kalimat la ilaha illallah. Ini tali yang kokoh kuat, ini adalah la ilaha illallah. Karena isinya terdiri dari penolakan terhadap segala bentuk peribadatan kepada yang selain Allah, dan penetapan peribadatan itu hanya kepada Allah saja. Inilah al-urwatul wuthqa. Siapa saja yang berpegang kepada al-urwatul wuthqa ini, maka selamat hidupnya. Dia tidak akan terlepas dari itu, akan kokoh hidupnya. Dalam riwayat Al-Bukhari, faqala ud'uhum ila syahadati alla ilaha illallah wa anni rasulullah. Ada riwayat yang lain lagi, yaitu ud'uhum, seru mereka, ajak mereka menuju syahadati alla ilaha illallah dan sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Ini masalah akidah kan? Masalah akidah. Bahkan masalah akidah yang nomor satu, syahadatu alla ilaha illallah dan sesungguhnya Rasulullah adalah utusan Allah. Kita lanjut sebentar. Tanggung. Qultu la budda min syahadati alla ilaha illallah min sab'ati syurut la tanfa'u qailaha illa bijtima'iha. Saya katakan, maksudnya penyusun kitab Fathul Majid, Syekh Abdurrahman ibnu Hasan rahimahullah, beliau mengatakan la budda, harus di dalam syahadatu alla ilaha illallah, ketika seseorang bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah, itu harus terdiri dari 7 syarat.
harus mengandung 7 syarat sekaligus. La tanfa'u qailaha illa biistima'iha. Syarat-syarat ini tidak akan bisa memberi manfaat kepada orang yang mengucapkan la ilaha illallah kecuali apabila syarat itu semuanya terkumpul. Enggak boleh kehilangan satu syarat pun. Ketika kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, itu harus terkumpul 7 syarat ini dan tidak boleh ada satupun yang kehilangan meskipun hanya 1 syarat saja. Apa 7 syarat itu? Ahaduha al-ilmu. Yang pertama, paham, mengerti, berilmu. Al-munafi lil jahl. Yang ilmu ini meniadakan ketidakmengertian, kebodohan. Kalau tidak mengerti, ya akhirnya dia tidak akan beribadah semata-mata hanya kepada Allah. Karena dia tidak mengerti, maka syaratnya harus paham bahwa satu-satunya yang boleh diibadahi dan wajib diibadahi hanya Allah. Selainnya tidak boleh, itu harus paham itu. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah, berilmulah bahwa sesungguhnya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Ats-tsani, syarat yang kedua, al-yaqin. Harus yakin, enggak boleh ada keraguan. Al-munafi lisyak, yang keyakinan ini, yakin ini menghilangkan keraguan-keraguan. Enggak boleh ada keraguan. Harus yakin bahwa Allah itu adalah satu-satunya yang wajib disembah. Selainnya tidak boleh ada yang disembah, hanya Allah saja. Semua sesembahan yang selain Allah harus ditolak. Yang diterima dan harus diibadahi itu hanya Allah. Ini harus dengan yakin. Sehingga tidak boleh sama sekali ada keraguan. Apa iya ya? Masa enggak ada Tuhan yang lain yang berhak sembah? Enggak boleh ada keraguan yang seperti itu. Harus yakin. Ini yang kedua. Ats-tsalits al-qabul. Menerima. Yakin saja tapi enggak menerima, enggak cukup. Harus menerima. Al-munafi lirrad. Yang sikap menerima ini menghilangkan sikap menolak. Ada orang yakin tapi dia enggak mau. Contohnya siapa? Abu Jahal yakin. Abu Jahal yakin bahwa satu-satunya sembahan yang berhak disembah itu hanyalah Allah saja. Orang-orang kafir Quraisy umumnya yakin bahwa satu-satunya yang berhak disembah adalah Allah saja, yang lainnya tidak boleh dan tidak berhak untuk disembah. Tapi mereka tidak mau menerima, menolak. Jadi harus al-qabul. Ar-rabi' al-inqiyad. Yang keempat, patuh. Al-munafi lit-tark. Yang sikap patuh ini menghilangkan sikap untuk tidak mematuhi. Harus patuh terhadap apa yang menjadi konsekuensi kalimat la ilaha illallah. Harus patuh. Konsekuensi yang paling pertama adalah meninggalkan kemusyrikan dan beribadah hanya kepada Allah saja. Itu konsekuensi yang pertama. Meninggalkan kemusyrikan dengan segala macamnya, tinggalkan. Harus patuh terhadap ketentuan-ketentuan kalimat la ilaha illallah. Enggak boleh tawar-menawar. Enggak boleh ada sikap ingin meninggalkannya. Harus patuh. Jadi syarat yang keempat apa? Al-inqiyad. Saya ulangi, yang pertama al-ilmu, al-munafi lil jahl. Yang kedua al-yaqin, al-munafi lisyak. Yang ketiga al-qabul, al-munafi lirrad. Yang keempat al-inqiyad, al-munafi lit-tark. Al-khamis al-ikhlas, al-munafi lisyirk. Yang kelima ikhlas. Ikhlas itu artinya yang menerima sepenuhnya bahwa ibadah itu hanya haknya Allah saja, tidak boleh diduakan dengan apapun dan dengan siapapun. Betapapun kedudukannya, tidak boleh menjadi sekutu Allah, tidak boleh disetandingkan dengan Allah siapapun, apapun kedudukannya. Harus ikhlas menerima ini, ikhlas dengan seikhlas-ikhlasnya.
benar-benar menerima apa yang menjadi ketentuan la ilaha illallah, ikhlas, tidak menduakan sesuatu yang lain dengan Allah. Ikhlas ini menghilangkan kemusyrikan. Ikhlas ini menghilangkan kemusyrikan, karena lawan daripada ikhlas itu adalah syirik. Orang yang syirik tidak ikhlas meskipun ridhonya kayak apa, kalau dia syirik berarti dia tidak ikhlas. Dukun misalnya tanya sama nasabah, ya, dukun tanya sama nasabah karena dukunnya minta dipotongkan ya kambing yang warnanya poleng-poleng, ya, ada hitam ada putih misalnya, kemudian ada bulu kuduknya yang banyak misalnya, terus kakinya yang bentuknya seperti ini, gedenya ukurannya seperti ini. Ya siap, ikhlas ya. Dukunnya tanya kepada nasabah, ikhlas ya, ini enggak paksaan loh ya. Enggak ada paksaan, dengan sukarela, dengan sepenuh hati. Ternyata dipersembahkan untuk dukun. Ini namanya tidak ikhlas. Ini namanya tidak ikhlas. Bukan itu yang namanya ikhlas, karena ini untuk syirik, untuk persyaratan persembahan kepada apa yang diminta oleh dukun. As-sadis, yang keenam, as-sidqu al-munafi lil kadzib. Jujur menghilangkan kedustaan. Karena mungkin ada orang yang tahu, meyakini, menerima, patuh, ikhlas, tapi tidak jujur. Seperti orang munafik. Seperti orang munafik tidak jujur. Dia bilangnya ikhlas, tapi dia tidak jujur. Jadi harus jujur. Al-munafi lil kadzib, menghilangkan kedustaan. Tidak boleh dusta dalam hal ini. Jadi kalau sudah ikhlas ya sudah, terima dengan jujur, dengan sungguh-sungguh, dan tidak boleh dusta. Artinya tidak boleh dusta atas kalimat la ilaha illallah, atas pengakuannya terhadap kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang ketujuh, al-mahabbah, cinta, menyintai kalimat la ilaha illallah, dibela sampai mati, sampai titik darah penghabisan membela kalimat la ilaha illallah. Bukan labelnya ya. Kalau tulisan label dibela-bela mati-matian tapi syirik terus, ya apa manfaatnya? Yang dibela adalah hakikat daripada kalimat la ilaha illallah. Al-munafi li'adamiha, yang menolak yang sebaliknya. Misalnya benci terhadap kalimat la ilaha illallah, benci beribadah kepada Allah saja. Dia beribadah kepada Allah tapi dengan penuh kebencian dalam ibadah. Mungkin enggak? Bisa. Contohnya dalam masalah amaliyah. Seseorang tidak isbal dalam berpakaian, tidak isbal, tapi sungguh dia sebenarnya benci terhadap hukum ini. Mungkin berjenggot, sebenarnya dia benci tapi dia tetap pelihara jenggot, benci sekali dengan syariat jenggot. Bukan seperti itu. Beribadah, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, melaksanakan ibadah kepada Allah SWT, tapi sebenarnya hatinya penuh dengan kebencian kepada kalimat la ilaha illallah atau konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Jadi ini 7 syarat la ilaha illallah. Pertama, ilmu, tidak bodoh. Yang kedua, yakin, tidak ragu. Yang ketiga, qabul, menerima, tidak menolak. Yang keempat, patuh, tidak meninggalkan kepatuhan. Yang kelima, ikhlas, tidak syirik. Yang keenam, jujur, tidak dusta. Yang keenam, cinta, tidak benci. Satu fakrah lagi.
Wa fihi dalilun ala anna at-tauhid alladhi huwa ikhlasul ibadati lillahi wahdahu la syarikalah wa tarku ibadati ma siwah huwa awwal wajibin. Di dalam hal ini terdapat dalil bahwa sesungguhnya tauhid, yang tauhid itu artinya adalah ikhlas dalam beribadah kepada Allah saja, tidak ada sekutu bagi Allah, dan meninggalkan peribadatan kepada yang selain Allah adalah kewajiban pertama. Tauhid ini adalah kewajiban pertama. Hakikat daripada tauhid itu adalah murni mengikhlaskan ibadahnya hanya untuk Allah saja, tidak kepada yang selain Allah, dan meninggalkan segala bentuk peribadatan kepada yang selain Allah, dan ini adalah kewajiban pertama. Artinya dari hadis Mu'adz tadi, kewajiban pertama adalah tauhid. Walihada kana awwala ma da'at ilaihi rusul alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu tauhid adalah hal paling pertama yang didakwahkan oleh para rasul alaihi salatu wassalam. Apa ada rasul tidak mendakwahkan tauhid yang pertama kali? Yang pertama kali didakwahkan oleh para rasul semenjak Nabi Nuh sampai dengan Nabi kita Muhammad SAW, semuanya yang pertama kali didakwahkan adalah tauhid. Bukan akhlak, bukan adab terhadap manusia. Akhlak dalam arti umum diawali dengan tauhid mungkin benar itu. Karena Nabi SAW, innama bu'ithtu liutammima salihah al-akhlaq. Tidak lain aku diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Lah akhlak itu kan ada akhlak kepada Allah, harus bertauhid. Orang yang musyrik tidak mungkin disebut sebagai orang yang berakhlak. Meskipun bahasanya halus sekali kepada manusia, tapi kepada Allah tidak berakhlak, ya tidak berakhlak dia. Berakhlaknya kepada manusia, tapi kepada Allah kurang ajar. Bahasa kasarnya, ya tidak beradab kepada Allah. Tidak beradab, bahasa kita adalah kurang ajar itu. Tapi kurang adab. Atau tidak beradab. Ani'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Begitu perkataan para nabi kepada umatnya masing-masing. Ani'budullah, hendaknya kamu beribadah kepada Allah saja. Kamu tidak punya sesembahan yang lain selain dari Allah. Demikian juga qaul Nuh alaihi salatu wassalam, perkataan Nuh alaihi salatu wassalam, alla ta'budu illallah, hendaknya kalian tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah saja. Wa fihi makna la ilaha illallah mutabaqah. Di dalamnya terkandung makna la ilaha illallah secara mutabaqah, secara apa namanya? Lafaz yang menunjukkan semua maknanya itu menunjukkan pengertian makna la ilaha illallah. Jadi ayat-ayat yang menjelaskan tentang dakwah para rasul seperti ani'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh, alla ta'budu illallah, ini semuanya merupakan makna kalimat la ilaha illallah. Itu saja dulu yang kita kaji pada kesempatan malam hari ini. InsyaAllah kita lanjut pada kesempatan yang lain. Nas'alullaha yuwaffiqana wa iyyakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.